Total CPMI Korea Selatan yang sudah diberangkatkan dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 sebanyak 533 orang. Dikatakan dari segi kemampuan, keuletan, dan kerajinan dalam bekerja, pekerja migran dari Indonesia lebih unggul dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada kabar gembira khususnya untuk teman-teman CPMI Taiwan dan juga Korea Selatan. Untuk Taiwan sendiri itu lanjut bisa buka penempatan tahap kedua nanti tanggal 15 Februari ini ya. Jadi ini nanti sah ada penempatan ke Taiwan tahap kedua. Untuk tujuan Korea Selatan sendiri, alhamdulillah sudah banyak penerbangan ya. Selamat buat teman-teman CPMI. Semoga untuk kedepannya pemberangkatan ke negara penempatan terus diperlancar. Kabar baik untuk teman-teman semua khususnya calon TKI Taiwan, di mana kabar sedap ini adalah penerbangan perdana ke Taiwan tahap kedua akan dibuka mulai 15 Februari mendatang sesuai dengan janji pemerintah Taiwan bulan lalu. Taiwan akan mencabut larangan masuk bagi pekerja migran pada tanggal 15 Februari mendatang terhadap pekerja migran dari 4 negara sumber utama yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam menurut Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC pada hari Senin 7 Februari. Di bawah aturan baru, pekerja migran harus divaksinasi lengkap dan menjalani karantina standar 14 hari di hotel karantina diikuti dengan 7 hari manajemen kesehatan diri di tempat yang sama. Jadi pembukaan tahap kedua tanggal 15 Februari ini nanti tidak hanya Indonesia saja ya yang bisa masuk ke Taiwan, tapi Thailand, Filipina, dan juga Vietnam pun sudah bisa masuk ke Taiwan. Menurut Su Yugo, Ketua Tim Pengelola Tenaga Kerja Transnasional Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pekerja migran yang diperkenalkan pada tahap pertama kini telah mencapai sekitar 1.100 dan sistem poin telah dihapus untuk sekarang. Pada tahap yang kedua ini nanti mereka menyiapkan sebanyak 2.550 tempat tidur karantina terpusat untuk pekerja migran. Menurut Su, perbedaan besar antara tahap pertama dulu dengan tahap kedua mendatang adalah penghapusan sistem poin. Lalu bagaimana dengan biaya karantina? Dijelaskan bahwa biaya karantina, biaya asrama penginapan, dan juga transportasi yang diwajibkan harus ditanggung oleh majikan. Jika majikan meminta biaya atau patungan dengan TKI adalah pelanggaran terhadap ketentuan dan undang-undang layanan ketenagakerjaan dan akan dihukum administrasi ketenagakerjaan menurut hukum. Semoga penempatan pekerja migran ke Taiwan lancar terus ya teman-teman untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita, BP2MI lepas 92 calon PMI G2G ke Korea Selatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali melepas calon pekerja migran Indonesia atau CPMI program G2G Korea Selatan sebanyak 92 orang di Wisma Hijau Depok, Jawa Barat pada hari Kamis 3 Februari 2022. Pelepasan CPMI kali ini terdiri dari 40 PMI re-entry dan 52 PMI reguler yang merupakan tahap ke-9 pemberangkatan CPMI program G2G Korea Selatan selama pandemi COVID-19. Total CPMI Korea Selatan yang sedang diberangkatkan dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 sebanyak 533 orang. Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani mengungkapkan rasa bangganya pada para CPMI yang berangkat melalui jalur resmi. Dengan demikian, otomatis mereka berada di bawah naungan perlindungan negara. Kalian adalah pahlawan devisa, orang yang berjasa bagi negara karena telah menyumbangkan sebanyak 159,6 triliun rupiah devisa kepada negara. Kalian adalah bagian kampanye negara untuk berangkat bekerja ke luar negeri menggunakan jalur resmi.
Negara akan melindungi kalian. BP2MI juga berupaya melindungi PMI dengan meluncurkan Command Center yang menghadirkan sistem single big data yang memuat informasi tentang PMI by name by address. Jelas Bapak Beni. Bapak Beni juga menyampaikan selama masa kepemimpinannya, BP2MI selalu berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari menyediakan long PMI, jalur fast track VVIP bagi PMI di Bandara Helpdesk BP2MI, dan juga gerai PMI di Bandara Soekarno-Hatta, hingga meluncurkan kebijakan pembebasan biaya penempatan melalui KUR dan KTA BNI. Dari 92 CPMI yang diberangkatkan kali ini, terdapat 17 CPMI yang mengajukan program kredit tanpa anggunan atau KTA dari BNI, sehingga keseluruhan totalnya menjadi 155 CPMI. Dulu KUR TKI adalah kejahatan yang harus dilawan karena ini adalah kejahatan sistematis yang merugikan PMI. Dengan program KTA BNI bagi PMI, PMI dapat mengajukan pinjaman langsung ke bank sehingga bunga yang diperoleh oleh PMI menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 6%. Jika PMI gagal untuk berangkat, dulunya PMI harus membayar, namun dengan kebijakan sekarang PMI tidak perlu membayar karena sudah menggunakan asuransi dari PT Jasindo. Kebijakan lainnya adalah jika dulu pinjamannya dibayar ketika PMI sampai di negara penempatan, namun sekarang dibayarkan saat mereka akan berangkat dan PMI dapat mulai membayar kembali saat mereka telah menerima gaji, ungkap Bapak Beni. Bapak Beni juga mengungkapkan bahwa dari hasil pertemuan antara BP2MI dengan beberapa kedutaan besar sahabat serta agensi, mereka menyampaikan bahwa para user menyukai para PMI yang bekerja dengan mereka. Dikatakan bahwa PMI hanya kalah dari segi kemampuan berbahasa asing dibandingkan dengan pekerja migran dari Filipina. Namun dari segi kemampuan, keuletan, dan kerajinan dalam bekerja, pekerja migran dari Indonesia lebih unggul dari negara lain. Ini adalah bentuk kepercayaan pihak asing kepada pemerintah Indonesia, tutup Bapak Beni. Alhamdulillah, semoga lancar terus ya untuk pemberangkatan ke Korea Selatan. Semoga untuk kedepannya juga akan jauh lebih banyak teman-teman yang berminat untuk bekerja ke Korea Selatan, karena di sana itu perlindungan terhadap PMI-nya juga bisa dibilang bagus, dari segi gaji pun juga sangat tinggi. Harapan semua teman-teman CPMI yang ingin kerja ke Korea pastinya itu ya, untuk lebih dipermudah lagi untuk proses pemberangkatan ke Korea Selatan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.